Pada saat ini, banyak masyarakat di Indonesia yang bekerja atau sekolah di rumah. Tidak banyak beraktivitas keluar rumah, seperti dahulu yang perlu berangkat bekerja ataupun ke sekolah. Meskipun banyak masyarakat yang sangat menjaga prokes, seperti menggunakan masker dan berjaga jarak, namun tidak dengan menjaga pola makan dan berolahraga. Kebanyakan dari masyarakat juga tidak menyadari bahwa mereka bisa saja menderita hipertensi yang dapat menyebabkan komplikasi seperti stroke, jantung koroner, hingga gagal ginjal. Tidak perlu khawatir, bersama kami kelompok 5 mahasiswa kuliah kerja nyata Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia akan memberitahu Anda mengenai senyawa dalam tumbuhan yang dapat menurunkan tekanan darah hingga Anda tidak perlu repot-repot untuk mengonsumsi obat penurun tekanan darah setiap harinya. Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Indonesia menyebutkan bahwa hipertensi dapat ditandai dengan pengukuran tekanan darah yang tinggi, ditunjukkan dengan tekanan sistolik sebesar 140 mmHg atau lebih, dan tekanan diastolik sebesar 90 mmHg atau lebih. Pengukuran dapat dilakukan dengan menggunakan alat sphygmomanometer air raksa maupun digital. Adapun klasifikasi hipertensi menurut JNC nomor 7 2003, seperti yang ditunjukkan pada tabel. Banyak masyarakat Indonesia tidak menyadari bahwa dirinya mengalami tekanan darah tinggi. Hal tersebut karena tekanan darah tinggi tidak terlalu menunjukkan gejala, hingga akhirnya terdapat penyakit komplikasi lainnya. Hal ini menjadikan hipertensi atau tekanan darah tinggi kerap disebut sebagai silent killer. Kasus yang tercatat di Indonesia dalam Infodatin yang diterbitkan tahun 2019, dari tahun 2007, 2013, dan 2018, pada Riskesdas prevalensinya menunjukkan kecenderungan peningkatan dengan menggunakan 3 jenis metode. Dan dari data yang didapat, juga semakin bertambahnya usia, resiko mengalaminya hipertensi juga meningkat. Peningkatan hipertensi di Indonesia tidak terlalu dipengaruhi oleh tempat tinggal dari penderita, karena menurut Riskesdas 2018, proporsi hipertensi berdasarkan pengukuran tempat tinggal menunjukkan bahwa 34,4% orang yang tinggal di perkotaan tidak terlalu berbeda jauh dengan yang tinggal di pedesaan, yaitu sebanyak 33,7%. Hal ini dapat dipengaruhi oleh tingginya konsumsi makanan bersantan, konsumsi makanan instan, gaya hidup yang tidak terlalu mengeluarkan energi, dan rendahnya konsumsi buah dan sayur. Dalam upaya penata laksanaan gaya hidup sehat, guna menurunkan tekanan darah atau menurunkan ketergantungan penderita hipertensi dalam penggunaan obat-obatan, ada beberapa pola hidup sehat yang dianjurkan untuk mencegah dan mengontrol hipertensi, seperti yang dikutip dalam Pedoman Teknis Penemuan dan Tata Laksana Hipertensi yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan pada tahun 2013, seperti makan makanan gizi seimbang, pembatasan gula, garam, dan lemak, mempertahankan berat badan, dan lingkar pinggang ideal, olahraga secara teratur, gaya hidup yang aktif, stop merokok, dan membatasi konsumsi alkohol. Terlebih lagi, pada masa sekarang, tekanan darah yang normal menjadi syarat untuk mendapatkan pemberian vaksin COVID-19. Dalam melancarkan program kesehatan pemberantasan COVID-19, perlu dilakukannya tindakan pengontrolan tekanan darah. Setelah mengetahui tumbuhan yang dapat menurunkan tekanan darah ini, Anda tidak perlu khawatir lagi. Tumbuhan ini sering kita temui pada berbagai macam masakan, hingga dapat dikonsumsi berupa jus. Kalian pasti tidak asing dengan tanaman ini, kan? Iya, seledri merupakan salah satu dari sekian banyak tanaman yang dapat membantu kita dalam mengontrol tekanan darah. Seledri atau yang dikenal dengan nama latin Apium graveolens merupakan tumbuhan yang berasal dari Afrika Utara, Eropa hingga Himalaya Barat, dan merupakan tumbuhan yang sangat mudah diperoleh. Bahkan tidak perlu lahan yang luas jika ingin menanam seledri di rumah.
Seledri merupakan tanaman yang menyukai tempat yang teduh, sehingga akan mudah ditanam di dalam rumah, salah satunya dengan menggunakan metode hidroponik. Penggunaan seledri juga merupakan salah satu bentuk tata laksana non-farmakologis yang dapat menurunkan ketergantungan penderita hipertensi terhadap obat-obatan dengan dibarengi dengan makanan bergizi lainnya dan berolahraga tentunya. Seledri dapat digunakan untuk menurunkan tekanan darah tinggi karena di dalamnya terdapat senyawa apigenin yang tinggi. Senyawa tersebut berfungsi sebagai beta blocker yang dapat memperlambat detak jantung dan menurunkan kekuatan kontraksi jantung, sehingga aliran darah yang terpompa lebih sedikit dan tekanan darah akan berkurang. Selain itu, apigenin dalam seledri juga bersifat vasodilator, atau dapat melebarkan pembuluh darah dengan mekanisme penghambatan kontraksi yang disebabkan oleh pelepasan kalsium. Kalsium akan diblokade sehingga tidak akan masuk ke pembuluh darah yang mengakibatkan kontraksi otot. Penghambatan kontraksi otot membuat pembuluh darah melebar sehingga darah akan mengalir dengan lancar. Selain apigenin, dalam seledri terdapat apiin dan manitol yang bersifat diuretik yang membantu ginjal dalam mengeluarkan kelebihan cairan dan garam dalam tubuh, sehingga cairan dalam tubuh menjadi normal dan akan menurunkan tekanan darah. Berikut kami beritahu cara yang mudah untuk mengolah seledri. Dr. Schaffer menyarankan untuk menjaga serta menurunkan tekanan darah agar normal. Cukup gunakan sebanyak 4 batang seledri yang berukuran besar setiap hari. Nah, cara mengolah seledri ini melihat dari data riset, tumbuhan obat, dan jamu. Bisa menggunakan bahan tunggal dan bisa juga dicampur dengan bahan lain yang bisa digunakan. Seledri dapat berupa ramuan bahan tunggal. Pertama, yaitu seledri dapat ditambahkan air dan direbus sampai dihasilkan air rebusan untuk diminum. Kedua, dapat dimakan mentah sebagai lalapan. Ketiga, dapat direbus dan dimakan sebagai sayur. Keempat, seledri dapat diremas dengan air hangat dan air hasil remasannya diminum. Kelima, seledri dapat diminum sebagai jus seledri. Keenam, seledri segar dapat disiram dengan air panas, lalu ditutup dan diminum setelah airnya dingin. Seledri juga dapat berupa ramuan yang dicampur dengan bahan lain. Yang pertama, yaitu dikunyah dengan diberi madu. Yang kedua, dapat dijus dengan mentimun. Yang ketiga, seledri dan bawang putih ditumbuk, lalu diseduh dengan air hangat, dan air rebusannya diminum. Yang keempat, seledri ditumbuk dengan timun dan bawang putih, lalu selanjutnya diperas dan diminum. Nah, berikut tadi yang sudah disampaikan mengenai apigenin yang terkandung dalam seledri dan memiliki khasiat untuk menurunkan tekanan darah. Tanaman seledri sering kita temui, bahkan tanaman seledri ini sangat mudah untuk ditanam di sekitar lingkungan rumah. Bagi yang memiliki tekanan darah tinggi, sangat mudah bukan untuk bisa mencoba di rumah, dengan cara pengolahan yang sudah kami sampaikan. Untuk teman-teman kesehatan yang ingin mengetahui lagi mengenai pemanfaatan, metode, dan teknik isolasi guna mendapatkan kadar senyawa apigenin yang bagus dan banyak, teman-teman dapat mengunjungi podcast kami bersama Bapak Dr. APT Adam Firmansyah MSI selaku Ketua Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia melalui link yang ada di deskripsi video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, dan sampai ketemu lagi di video lainnya.